Batam masih sebagai tempat potensi tujuan investasi. Oke. Ya, khususnya 2023. Memang sekalipun memang bahwa tahun 2023 ini penuh tantangan ya. Hampir semua negara dan kita lihat di media-media bahwa tahun 2023 itu tahun resesi. Ya. Tahun resesi. Resesi global. Tapi untuk Batam saya kira khususnya Indonesia kan sudah melalui beberapa resesi ya, mulai tahun 98, kemudian 2003, 2005. Dan terakhir ini pandemi COVID-19 bahwa Indonesia tetap survive gitu loh. Ya. Dan Batam saya kira justru tahun-tahun resesi tahun 98 justru yang diuntungkan. Pertumbuhan ekonomi Batam pada waktu itu masih sampai 2 digit gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi kita tetap waspada, mewaspadai semuanya. Tapi yakin bahwa Batam bisa melalui ini. Yakin Bang ya? Kita harus tetap yakin. Kita harus tetap yakin. Nah Bang, terkait itu kemarin kan lagi sibuk tuh Bang di nasional terkait UU Cipta Kerja. Nah dengan UU Cipta Kerja ini ada nggak Bang dampak untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Batam? Pasti setiap kebijakan pasti ada dampak. Oke. Nah Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu kan setelah diundang-undangkan kemudian ada sekelompok serikat buruh yang melakukan gugatan ke MK. Dan MK memutuskan memberikan waktu selama setahun untuk melakukan perbaikan oleh pemerintah. Tapi terakhir ini di akhir tahun 2022 kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan Perpu nomor 2 tahun 2022. Ada positif ada negatifnya. Artinya kalau kita menunggu sampai di Oktober November tahun 2023, saya kira kan tidak mungkin, bahwa usaha kan harus berjaga. Betul. Nah, dalam kekosongan ini maka inisiatif pemerintah bagaimana mengeluarkan Perpu. Perpu. Kalau Perpu ini kan sifatnya mendesak bahwa ada desakan dari masyarakat dunia usaha, dari investor supaya ada kepastian hukum dalam berusaha. Maka dari itu pemerintah, Presiden mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Perpu ini. Nah, saya kira kami dari pengusaha tentunya ya mendukung pemerintah. Tidak mungkin pemerintah ini mencederai negaranya sendiri ya. Pasti akan menjaga. Maka dari itu mudah-mudahan ya ketika nanti selama 6 bulan Perpu ini bisa diajukan ke DPR RI untuk segera disetujui, karena jangan terlalu lama. Apalagi tahun ini kan tahun-tahun politik ya. Betul. Tahun 2002, 2023, 2024 sampai tahun politik gitu loh. Nah, harus ada yang memikirkan ekonomi gitu loh. Nah, kalau kita bicara politik melulu tapi tidak ada yang memikirkan ekonomi kan bahaya. Bahaya. Nah, betul. Maka saya kira inisiatif Pak Presiden Jokowi seharusnya kita dukung. Bang, Perpu itu menghambat investasi nggak Bang kira-kira? Secara keseluruhan itu ya namanya kan Perpu itu kan bukan menghambat investasi. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini digugat di MK, MK misalnya kan memberikan waktu setahun kepada pemerintah untuk melengkapi kekurangan. Nah, tahun itu kemarin itu Oktober sampai Oktober 2023. Nah, artinya ada kekosongan di sini. Kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak disahkan, maka masih menggunakan yang lama. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau misalnya makanya Perpu itu dikeluarkan. Nah, kalau Perpu itu saya kira artinya mencabut yang di MK tadi. Gugatan yang di MK tadi kan berarti dicabut. Maka dikeluarkan Perpu peraturan pengganti undang-undang. Dan Perpu ini kan umurnya 36 bulan. Nah, setelah itu ini harus segera diajukan kepada DPR RI untuk minta disahkan. Ya mudah-mudahan aja ada niat baik dari pemerintah, baik itu dari eksekutif ya dan legislatif gitu. Jadi harus bisa memilah-milah mana yang kepentingan negara, kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik.